Halo Sobat Semangat Muda Indonesia, kali ini kami sedang berada di Pulau Lengkuas yang ada di Desa Keciput, Kabupaten Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini, alangkah berbahagianya kami ditemani dengan ibu cantik di sebelah saya. Ini adalah Ibu Pratiwi Peruca, SOS MH ya. Oke, ya. Beliau adalah Kepala Desa Keciput dan kali ini bersama tim Semangat Muda Indonesia untuk berbincang tentang pariwisata ya Ibu. Pariwisata yang ada di Desa Keciput. Silahkan Ibu Ocha boleh menyapa dulu. Hai kawan-kawan dari Semangat Muda Indonesia. Perkenalkan, namaku Pratiwi Peruca, SSMH. Aku biasanya lebih akrab disapa dengan sebutan Ocha. Salam kenal dengan kalian semua. Salam kenal Bu Ocha. Ya, nanti selanjutnya dipanggil Bu Ocha ya. Oke, Bu Ocha, ini takjub sekali ya kami begitu datang di Pulau Lengkuas ini. Nah, khususnya ini Pulau Lengkuas kan masih masuk Desa Keciput ya, Bu Ocha? Masih 100% masuk ke wilayah Desa Keciput. Nah, untuk Keciputnya sendiri itu sebenarnya lokasinya ada di mana, dari bandara itu seberapa jauh dan aksesnya seperti apa begitu, Bu Ocha? Oke, mungkin aku di sini sedikit memaparkan ya lokasi secara jelasnya. Bahwa Provinsi Bangka Belitung ini terletak di bagian timurnya Pulau Sumatera. Bagian timur. Nah, kita ini bersebelahan dengan Sumatera Selatan. Dulunya kan memang satu kesatuan, betul, tapi kita sudah pecah gitu kan. Kebetulan di sebelah utaranya kita berbatasan dengan Laut Natuna. Nah, di sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Karimata yang dekat dengan Kalimantan. Iya. Nah, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Bangka. Nah, untuk akses kita untuk dari Keciput dengan pusat kecamatan kita kurang lebih 15 km dan kalau dari Keciput ke pusat kotanya kurang lebih 25 km. Nah, lumayan juga ya Bu Ocha. Jadi ya kalau dari bandara ke sini kurang lebih 25 sampai 30 lah kilometernya. Baik, 25 sampai 30 km ya kawan-kawan Sobat Semangat Muda semua. Jadi tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua ingin datang ke Desa Keciput, aksesnya mudah ya Bu ya? Mudah, sangat mudah. Kita aksesnya transport roda 4 udah bisa, roda 2 juga bisa. Oke, baik. Nah, ini kan Keciput ini terkenal dengan desa wisata ya, Bu Ocha. Nah, kira-kira apa saja sih potensi yang ada di Desa Keciput ini? Potensi secara keseluruhan, tidak hanya pariwisata, kan biasanya kalau desa itu pasti punya banyak potensi. Nah, mulai dari UMKM atau mungkin kearifan lokal, kira-kira apa saja ini biar seluruh Sobat Semangat Muda Indonesia juga tahu, Bu Ocha? Siap. Kalau memang selama ini Desa Keciput itu sebenarnya lebih dikenal dengan Tanjung Kelayang. Banyak orang yang nggak tahu Desa Keciput itu apa. Jadi orang taunya itu Tanjung Kelayang. Padahal Tanjung Kelayang itu memang salah satu dusun yang ada di Desa Keciput. Hanya salah satu dusunnya ya? Salah satu secara dusun. Keseluruhan tetap milik Keciput ya? Betul sekali. Dan memang kita ini pariwisata yang selama ini dikenal itu adalah pariwisata bahari, yaitu pantai, laut, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena kita di sini membuat suatu kreasi ya, agar wisatawan itu tidak bosan. Jadi kalau berkunjung ke Belitung hanya ke pantai, hanya ke laut gitu kan. Jadi kita di sini ada menawarkan juga pariwisata baru, yaitu pariwisata alam yang berbasisnya hutan. Hutan. Nah, hutan. Mungkin kemarin dari kawan-kawan Semangat Muda sudah pernah ke Batu Pelabo. Batu Pelabo ya. Hutan belantara. Di situ ada kawan-kawan kelompok budidaya nirun, mereka beternak madu. Madu ya. Nirun, ternyata di daerah wisata bahari pun ada bisa potensi madu ya. Iya, jadi selain kalian bisa berkunjung ke memang lokasi yang sangat bagus, kalian di sana juga bisa belajar edukasi tentang bagaimana sih cara beternak madu ini, bagaimana sih cara memanen madu, bagaimana sih cara membuat produk dari olahan madu. Kita juga di sini punya beberapa UMKM makanan dan juga kerajinan. Makanan seperti kerupuk. Kerupuk yang dikelola dari kelompok Sintak Mandiri yang kemarin sempat dikunjungi dari kawan-kawan ekowisata. Nah, ada juga dari berbagai macam lah ya, ada berbagai jenis olahan laut juga.
olahan perkebunan juga ada, dan juga semacam kerajinan dari daun. Kalau kita orang Belitung bilangnya daun lais. Oh, daun Nah, lais. daun lais itu dibikin tas, Oh, dibikin iya. terindak. Oh, banyak. Nah, Terindak apa ini? Terindak ini, terindak Bu Ocha? itu semacam topi. Oh, Nah, kalau di topi. Jawa itu apa sih namanya buat orang-orang ke sawah itu? Oh, topi caping iya, sebenarnya. Iya, sejenis topi itu. caping. Nah, kita juga ada di sini yang dibuat. Dan juga kita di sini sedang mengelola untuk pariwisata perkebunan. Heeh. Nah, di mana nanti para wisatawan kan di setiap tempat pariwisata itu pasti juga kulinernya juga pasti jadi Betul ya, sekali. jadi daya pikat gitu Betul. kan. Nah, kita bagaimana caranya kita untuk biar para wisatawan ini bisa merasakan sensasi makanan yang segar, semacam petik sayuran Wah, untuk luar biasa. untuk diolah menjadi Ah, ah. masakan. Oke, Bu Ocha, ini sepertinya Desa Keciput itu all in ya. Semua yang kita cari untuk wisata tuh ternyata ada loh teman-teman di Desa Keciput. Nah, tadi sudah dipaparkan secara ringkas dari kepala desanya langsung ini terkait pariwisata yang ada di Desa Keciput. Mungkin boleh nanti kita berbincang-bincang mulai dari satu persatu ya, Bu Ocha. Siap, boleh. Seperti yang saat ini teman-teman lihat, ini di belakang kami ada mercusuar ya, Bu Betul. Ocha. Ini juga salah satu pulau wisata yang ada di Desa Keciput, tepatnya namanya Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas. Nah, Pulau Lengkuas ini salah satu dari berbagai tempat yang bisa rekan-rekan Semangat Muda Indonesia untuk kunjungi ketika berkunjung ke Belitung, khususnya ke Desa Keciput. Nah, mungkin ada yang penasaran nih, kira-kira selain Pulau Lengkuas ini ada pulau-pulau wisata bahari mana saja, Bu, yang bisa teman-teman Semangat Muda Indonesia untuk kunjungi dan bagaimana aksesnya seperti itu, Bu? Oke. Kalau untuk pulau yang biasa dikunjungi, kita di sini punya 6 pulau. Ada Yang 6. pertama ada Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas, Terus ada Pulau Gede, Pulau Gedeng, Pulau Babi, Pulau Babi. terus Pulau Batu Garuda, oh, Batu Garuda, Pulau Kelayang, Pulau dan Kelayang. juga Pulau Batu Belayar. Pulau Batu Belayar. Nah, ada satu lagi nih sebenarnya Pulau Pasir. Pulau Pasir. Cuman kalau Pulau Pasir ini bisa ada bisa enggak, tergantung begitu. naik turunnya air laut. Oh begitu, jadi kadang terlihat kadang tidak ya. Betul. Oke. Makanya kalau misalnya yang lagi beruntung nih, Nah. waktu situasi laut lagi surut Mm-mm. bisa, tapi kalau air laut lagi pasang ya nggak bisa. Oke, gitu. tapi kalau yang 6 yang lainnya bisa kapan saja bisa ya, Bu, kapan ya? saja dan Oke. aksesnya juga mudah. Uh-uh. Nah, aksesnya bisa dari Pantai Tanjung Kelayang. Mm. Kalian bisa menyewa bot, apa sih namanya? Beserta dengan perlengkapannya. Oh iya, gitu. perlengkapan. Ini Iya. perlengkapan termasuk untuk wisata baharinya berarti ya, Bu Iya, ya? Oke, termasuk untuk keamanan security, life Betul. jacket dan juga fasilitas snorkeling mungkin ada juga? Iya, ada juga. Nah. Lengkap juga ya Sobat Semangat Muda. Jadi kalau Sobat Semangat Muda datang ke Keciput dan ingin berkunjung ke pulau-pulau ini, terutama yang 6 tadi, itu bisa kapan saja ya. Nah, khusus untuk yang Pulau Pasir mungkin ini jika teman-teman beruntung ya bisa mengunjunginya di saat mungkin biasanya surut di bulan-bulan apa itu, Bu Kalau Ocha? surut biasanya dia di bulan-bulan Agustus, bulan Juli itu surut Oh, biasanya. Juli, Agustus. Nah, ini pulaunya kan indah sekali ya, Bu Ocha. Ini background sementara ada di mercusuarnya. Nah, kira-kira kalau ada Sobat Semangat Muda yang ingin camping, nah kira-kira diperbolehkan tak, Bu, kalau untuk camping di sini? Siap, diperbolehkan. Terutama yang biasa dipakai untuk camping itu adalah Pulau Kelayang dengan Pulau Kelayang. Gede gitu Pulau kan. Gede. Nah, kalau untuk di Pulau Lengkuas sendiri mungkin ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan Oh, karena baik. mengingat memang mercusuar ini masih difungsikan dengan baik Oh, betul, untuk betul. membantu para nelayan. Oke, jadi Sobat Semangat Muda yang ingin camping, ingin menikmati pulau, keindahannya dan suasananya secara bebas, ya, leluasa begitu ya, silahkan bisa camping di pulau-pulau yang ada di Desa Keciput, Kabupaten Belitung. Nah, namun mungkin ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi ya, Bu ya. Betul sekali. Seperti standarnya adalah menjaga kebersihan dan juga mungkin kalau memang khusus untuk yang Pulau Lengkuas karena kami Desa Keciput memiliki mercusuar yang masih berfungsi, jadi tentunya biar tidak mengganggu operasional tentu harus ada perizinan begitu. Nah, kemudian kita beralih, Bu Ocha. Tadi kan sudah berbicara tentang bahari dan segala keindahannya ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya ini kita berbicara tentang UMKM, tadi ada produk unggulan seperti madu dan juga ada juga kerajinan ya, kerajinan yang tadi ada masyarakat yang bisa menggunakan topi. Tapi kalau topi caping itu kan biasanya digunakan untuk ke sawah ya, Bu Ocha. Iya. Nah, kalau untuk yang topi khas Keciput atau Belitung ini biasanya digunakan untuk apa, Bu?
Kalau kita bisa digunakan dalam segala situasi. Oh begitu. Semisal nih, kalau ada hujan-hujan gerimis bisa dipakai. Kalau misal wisatawan pengen pakai buat ke pulau juga bisa. Oke, Untuk ke multifungsi kebun, ya. Betul, untuk kebun bisa, untuk pengganti helm. Oh, mengganti helm boleh ya. Ini udah SNI Iya. belum nih Bu ya? Oke, jadi banyak sekali potensinya. Nah, kebetulan nih Bu Ocha, kita beberapa referensi yang kami terima untuk Desa Keciput, ini kan desa wisata yang sangat kental dengan adat. Nah, Iya, betul mungkin sekali. boleh berbagi dengan seluruh Sobat Semangat Muda Indonesia tentang adat, apa ya istilahnya kalau yang dimakan yang harus ada berbagai macam itu, namanya Oh, apa istilah adatnya Bu Ocha? Oke, kalau kita bilangnya makan bedulang. Oh, makan bedulang. Nah, Iya, tadi sudah disinggung makan sedikit ya bedulang. tentang apa ya, makanan adat ya. Iya. Itu namanya makan bedulang. Nah, kira-kira bedulang itu apa Bu Ocha? Ya, jadi makan bedulang itu kita makan di satu dulang. Jadi satu dulang itu kalau di Keciput sendiri harus dan wajib 7 hidangan, 7 lauk. Oh, harus 7? Harus 7. Oh, begitu. Kurang Nah, sedikit nggak boleh? nggak boleh. Oh, nggak boleh. Memang harus 7 Ya. gitu kan, karena memang sudah tradisi kita. Mm-mm. Dan arti untuk makan bedulang sendiri itu katanya untuk kebersamaan. Oh, Nah, kebersamaan. untuk kebersamaan. Jadi satu dulang itu dimakan kalau untuk orang dewasa maksimal 4 orang. Oh, maksimal 4 orang. Maksimal Ada 4 aturannya orang. ya? Iya, dan kalau Oh. misalnya ada yang bawa anak kecil baru bisa untuk 5 orang. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau anak kecilnya lebih dari 1 begitu berarti harus dibuat terpisah Harus atau dibuat bagaimana? terpisah. Oh, Harus dibuat terpisah. betul. Cukup ketat juga ya adatnya. Nah, kira-kira nih dari 7 macam makanan ini ada yang ada ketentuannya tertentu atau tidak Bu Ocha? Kalau untuk ketentuannya itu untuk cara penyajiannya. Oh, cara Jadi penyajian. untuk cara penyajian itu di tengah-tengah memang wajib ada yang berkuah. Oh, harus Ada yang berkuah. berkuah Hmm. seperti gangan. Oh, gangan, sup gitu sup. kan. Nah, terus harus ada sambalnya juga. Oh, harus ada sambalnya. Suka Iya, pedes sih, betul. suka. Jadi ikan harus ada. Oh, harus ada ikan. Iya, daging atau ayam harus ada. Daging, ayam harus sayur-sayur ada. harus ada. Jadi segala macam hidangan itu kita taruh dalam satu dulang ini. Baik. Jadi dalam satu bedulang ini nutrisinya sudah lengkap Betul ya Bu sekali. Ocha ya. Ada yang berkuah, harus ada daging ikan dan Betul. juga sayur mayur. Nah, ini tadi sempat disinggung ada namanya gangan. Nah, ini unik ya Sobat Gangan. Semangat Muda. Kira-kira gangan itu apa Bu Ocha? Kalau gangan itu mungkin apa ya? Mungkin kebanyakan orang tahu gangan itu sejenis lempah kuning. Oh, lempah kuning. Kalau orang Bangka sama Kalimantan itu namanya lempah kuning. Tapi kalau kita namanya gangan. Oh, gangan. Jadi gangan di Belitung sendiri, khususnya di Keciput ya, kita ada banyak jenisnya gitu kan. Kita ada yang namanya gangan original. Jadi gangan original itu bumbunya direbus, Oh, baru direbus. dimasukkan ikan-ikannya. Oke. Ada yang namanya gangan tumis. Oh, gangan Nah, tumis. gangan tumis ini bumbunya sama kayak gangan original tadi. Oh, begitu. Cuman dia ditumis. Cara memasaknya iya. ya. Terus dia ada tambahan nanas. Oh, ada nanasnya, Ya, nanas segar. atau belimbing Oh, lah, nanas atau belimbing. Oke. yang berasa asamnya gitu kan. Baik. Terus kita juga ada gangan darat. Oh, gangan darat. Apa ini gangan darat Bu Gangan Ocha? darat ini kita biasanya kalau orang Belitung pakai pakai daging kancil. Oh, daging Daging kancil. kancil. Ya, kalau di Belitung namanya pelandok. Oh, pelandok. Gangan pelandok itu. Jadi di situ kita pakai pakai apa sih namanya? Pakai singkong. Oh, pakai singkong. Nah, pakai singkong, terus ada daun-daun yang memang daun khas Belitung. Oh, daun khas Belitung. Campurannya gitu. Terus bisa diganti pakai daging sapi juga. Oh, daging sapi juga boleh Bisa ya. diganti juga sama daging ayam kampung. Oh, daging ayam kampung. Oke, Nah. jadi yang punya alergi tertentu jangan khawatir ya, Iya, tetap bisa menikmati by gangan. request. Dan juga kalau di Keciput nih ada juga nih tambahan namanya gangan santan. Oh, gangan Gangan santan. santan itu ini dari hasil laut semacam kimpang, Oh. kerang-kerangan. Oh, kerang-kerang. Itu dimasaknya pakai ubi jalar. Oh, ubi jalar. Ubi jalar. Kalau Ini kita menarik namanya ya. buter. Oh, buter. Aduh, banyak sekali Iya. istilah makan. Ini ngomongin makanan jadi mulai Sobat Semangat Muda juga mulai lapar gitu ya membahas tentang makanan. Jadi memang makanan khas Keciput ini banyak sekali ya Bu Banyak ya. sekali. Tadi ada tradisi bedulang yang ada 7 macam makanan. Nah, ini ada tata cara khusus tidak Bu Ocha untuk menikmati hidangan bedulang ini? Oke. Nah, kalau untuk kita sendiri ya, jadi untuk tata caranya dulu dari penyajiannya tadi kan. Penyajian. Jadi kalau misalnya dulangnya sudah siap untuk disajikan itu dia harus ada tudung lamba di atasnya.
Dulang berarti itu makanan yang 7 macam tadi Iya, ya. yang 7 Itu macam. penyajiannya kan ditutup begitu Ditutup ya, pakai Bu ya. mentudung. Oh, tutupnya Nah, namanya ditutup mentudung, sobat pakai semangat muda. mentudung. Di atasnya terus kita kasih tudung lamba. Oh, ada tudungnya lagi, berarti Iya, double ya? Iya. Nah. Jadi kalau misalnya tudung lambanya ini belum ada, itu belum bisa disajikan. Oh, begitu. Iya. Dan tata cara makannya juga harus mentudung ini harus dibuka dari orang yang paling muda. Oh, Jadi yang orang yang paling paling muda. muda mempersilahkan orang yang paling tua untuk makan terlebih dahulu. Oh, ini tradisi yang menarik ya, Bu Ocha ya. Iya. Jadi makanan yang 7 macam itu tak boleh kurang, tidak boleh juga lebih begitu. Yang sudah lengkap dengan kayak nutrisi tadi ditutup dengan mentudung. Mentudung. Nah, kemudian mentudung itu ada Tudung penutupnya lamba. lagi, tudung lamba. Nah, ini harus disajikan dibuka ya. Dibuka dari yang paling muda. oleh yang paling muda dari 4 ini ya, tadi. 4 kelompok tadi yang satu bedulang itu harus Iya. maksimal 4 begitu ya. Betul. Nah, tadi kalau sudah dibuka oleh yang paling muda, lalu bagaimana Bu Ocha? Jadi yang selanjutnya? paling tua untuk mengambil nasi Oh. terlebih dahulu, Mm-mm. dan di antara 7 lauk ini juga harus diambil dulu, baru yang lain bisa mengikuti. Oh, ini sangat tradisional sekali ya, Sobat Semangat Muda. Jadi harus dibuka pertama oleh yang paling muda, kemudian mempersilahkan yang paling dituakan untuk mengambil pertama kali. Mulai dari nasi dan juga Betul. lauk pauknya. Iya. Nah, begitu. Nah, setelah itu kalau sudah mengambil yang paling tua, lalu setelah itu ada aturan-aturan lagi tidak, Bu Ocha, setelah itu? Enggak, jadi kalau setelah yang tua ngambil baru dipersilakan pada silakan ambil yang di sebelahnya, Oh, baru begitu. nanti yang lain mengikuti gitu. Baik, jadi tradisinya ini betul-betul harus mempersilahkan ya. Jadi Iya. yang muda itu menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Betul sekali. Nah, ini keren sekali ya, Sobat Semangat Muda Indonesia. Berbicara tentang Desa Keciput, banyak sekali hal-hal yang bisa kita peroleh, mulai dari wisatanya, kulinernya, dan juga tentang tradisinya. Nah, jadi jangan ragu, Sobat Semangat Muda Indonesia yang ingin berpetualang langsung, ingin menikmati berbagai hal yang ada di Desa Keciput, silahkan bisa langsung datang ke Desa Keciput. Nah, ini dengan jarak yang dekat juga ya, Dekat Bu. sekali. Dekat dengan bandara, dengan akses yang sangat mudah, kearifan lokal yang sangat bagus. Silahkan Sobat Semangat Muda bisa berkunjung ke Desa Keciput dan menikmati keindahan alam serta tradisi serta kuliner yang ada di Desa Keciput. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Ocha untuk rekan Semangat Muda Indonesia? Oke, untuk rekan-rekan semangat muda, tetaplah semangat, tetap mengabdi, dan kami sangat senang sekali adanya kehadiran kalian di sini. Karena kemarin aku dapat informasi ya dari warga, katanya, aduh keren banget mereka, mereka attitude-nya sangat baik sekali, sangat-sangat membantu gitu. Jadi Oke. kedepannya semoga semangat muda terus jaya, terus aktif, dan terus berkembang menjadi lebih maju. Oke, terima kasih sekali Bu Ocha atas testimoni positifnya. Terima kasih juga Sobat Semangat Muda Indonesia yang sudah mengikuti perbincangan kami. Mudah-mudahan nanti selamat datang di Desa Keciput jika teman-teman semua ingin datang ke sini. Dan jangan lupa untuk buat testimoni yang bagus untuk Desa Keciput dan apa yang teman-teman pelajari di sini. Begitu dari kami atas kunjungan ke Desa Keciput. Ya, terima kasih sekali Bu Ocha atas beberapa hal yang bisa dibagikan kepada Sobat Semangat Muda Indonesia. Dan untuk sobat semua, terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa lagi di momen-momen selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.